Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan demikian, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Adapun topik yang akan kita dengarkan, kita bahas pada saat ini, doa yang efektif. Kita orang yang percaya setia kepada Tuhan dan selalu atau sering kali mengalami hal-hal yang sering kita rasakan ini sangat sulit, dan ini hampir-hampir saya tidak mampu atau kita tidak mampu untuk mengatasi semuanya. Nah, saat ini doa yang efektif seperti yang kita baca tadi, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Bagaimana supaya doa-doa saya, doa-doa kita orang percaya dijawab oleh Allah? Banyak orang memandang doa yang dijawab sebagai respon Allah mengabulkan permohonan yang dipanjatkan kepadanya. Jika doanya tidak dikabulkan, maka sering dianggap doa itu tidak dijawab. Sebetulnya ini adalah pengertian yang tidak tepat mengenai doa. Allah menjawab setiap doa yang dinaikkan kepadanya. Yang harus kita ingat adalah bahwa kadang-kadang Allah menjawab tidak atau tunggu. Jadi Allah menjawab tidak atau tunggu. God answer no or wait. Allah hanya berjanji untuk mengabulkan doa-doa kita kalau apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Perhatikan, doa kita akan dijawab oleh Tuhan, doa kita akan dikabulkan oleh Dia apabila kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus mengatakan bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita berdasar atas sifatnya. Lebih jelas kita lihat dalam Kisah 7 ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Berdoa dalam nama Yesus tidak melibatkan suatu rumusan atau seperti seorang dukun, tukang sihir, dan hal-hal yang salah mengenai doa yang mereka katakan di akhir doa-doa mereka. Namun, kita harus berdoa dalam kehendak dan sifat Yesus. Dalam Alkitab memberi tuntunan atau ayat-ayat paralel tentang doa yang efektif. Doa yang efektif di antaranya, kita harus meminta dalam namaku. Doa yang efektif apabila kita harus meminta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus. Doa yang efektif apabila kita terus meminta. Doa yang efektif apabila dua orang bersetuju. Matius 18 ayat 19. Doa yang efektif apabila kita percaya. Doa yang efektif apabila kita tidak bimbang ketika kita berdoa. Yang selanjutnya, kita harus memelihara perintah-perintahnya. Kita baca Yohanes 3 ayat 22. Dan harus kita ketahui, doa kita harus menurut kehendak Allah. Matius 6 ayat 10. Itu termasuk doa Bapa kami. Dalam ayat pokok kita Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Frasa ini meminta dalam nama Yesus adalah mewakili karakternya atau karakter Yesus. Ini adalah merujuk pada pikiran dan hati Yesus sendiri. Nah, doa yang efektif adalah doa yang dijawab oleh Tuhan apabila kita berdoa seperti ini. Saudara-saudara, doa yang efektif, doa yang dijawab oleh Tuhan apabila kita berdoa seperti ini. Yaitu kita harus berdoa, berhubungan. Jadi hubungan kita dengan Allah, berhubungan dengan kehendak Bapa. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa yang efektif, berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam roh, seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan berhubungan dengan motif-motif kita yang salah. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena motif kita yang salah atau yang keliru. Ini sering kita lakukan ketika kita berdoa kita bimbang. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita akan menerima segala apa yang kita doakan ketika kita tidak bimbang dalam berdoa. Hal yang berikut, doa kita tidak efektif karena kita meminta hal yang salah. Seperti ya dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3, firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah meminta berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang berarti kita salah berdoa dan kita hanya mau gunakan hasil itu untuk hawa nafsu kita sendiri. Meminta dengan mementingkan diri sendiri yaitu kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, seharusnya kita membersihkan diri kita, hati kita. Tidak mengingini sesuatu, tidak melakukan pembunuhan, tidak iri hati, tidak mencapai tujuannya dengan yang salah. Mungkin juga motif kita hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Berhubungan dengan pilihan pribadi seseorang atau cara kita berdoa harusnya bagaimana? Seharusnya kita harus berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita harus menyingkirkan dosa kita. Sekali lagi, kita harus menyingkirkan dosa kita. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bahkan Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pastilah Alkitab menjelaskan doa kita tidak
tidak dijawab oleh Tuhan akibat dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam doa, dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan rangkumkan firman Tuhan pada saat ini. Semua doa dijawab, namun tidak semua doa efektif. Doa adalah suatu hubungan dua arah. Semua doa yang dijawab, Tuhan jawab tidak atau tunggu. He answer yes or no and wait. Kenali apa yang Alkitab katakan mengenai kehendak Allah bagi hidup kita. Makin kita mengenal firman Allah, makin kita mengetahui apa yang perlu kita doakan. Makin kita mengetahui apa yang perlu kita doakan, makin efektiflah kehidupan doa kita. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara yang diberkati. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.